ketahanan pangan. Namun sebenarnya kesejahteraan petani masih jauh dari harapan. Karena itu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wamentan dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat kita, petani-petani yang ada di Kabupaten Bondowoso dan sekitarnya, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Krisis yang terjadi di Indonesia ini mulai dari krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Tapi krisis pangan ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita terjadi krisis terus-menerus urusan pangan, maka masalahnya umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini akan menghadapi faktor terpenting, yaitu masalah ideologi, masalah akidah, yaitu tentang kekufuran. Karena hadis Nabi Muhammad SAW, kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir saja kefakiran, masalah krisis pangan, krisis ekonomi dan lain sebagainya itu akan menyebabkan kekufuran. Karena itu kami ucapkan selamat datang Bapak Wamentan di Pondok Pesantren Al-Islah. Dan Pak Wakapolda, pondoknya jenengan, bukan pondok saya, punyanya jenengan semuanya. Terserah mau dijadikan apa, mau dibangun di Bondowoso, di bumi Kironggo, Kabupaten Republik Kopi, sekaligus Kota Tapik. Sekaligus yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian yang hadir pada siang hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Arfiq Hasnul Kolbi, dan juga Bapak Wakapolda, Bapak Brigadir Jenderal Selamat. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sarana komunikasi yang efektif antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya di bidang pertanian. Hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan untuk tahun 2023 Kabupaten Bondowoso memiliki luas lahan pertanian sebesar 35.950 hektar pertanian organik dan menjadi salah satu metode pertanian yang berkembang sangat pesat. Bahkan produksinya telah merambah hingga pasar regional. Pertanian organik yang ada di Kabupaten Bondowoso terdapat di Desa Lombok Kulon dengan luas lahan 105 hektar dan Desa Sulek dengan luas lahan 40 hektar. Selain itu, sebagai daerah penghasil kopi, Bondowoso memiliki kekuatan yang luar biasa karena didukung dengan adanya Puslid, Toka, dan kebun kopi yang diapit oleh Ijen Raung. Sedangkan komoditas kopi Bondowoso telah mendunia. Terbukti dengan semakin meningkatnya ekspor kopi ke mancanegara, dan saat ini total lahan untuk perkebunan kopi di Bondowoso adalah seluas 14.689 ribu hektar yang diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan jumlah ekspor tiap tahunnya. Pisang Cavendish sendiri juga merupakan komoditas yang turut berperan dalam pasar ekspor saat ini di Kabupaten Bondowoso. Demo plotnya mencapai 1,8 hektar. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya kami sangat mengharap adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa penyediaan infrastruktur pertanian, sarana produksi, dan bantuan program-program lainnya dalam rangka mewujudkan kokohnya ketahanan pangan di Kabupaten Bondowoso. Tak lupa melalui kesempatan yang baik ini, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bondowoso mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia atas bantuannya dalam bidang pertanian berupa sarana dan prasarana serta benih pertanian yang jumlahnya tidak sedikit. Saya berharap bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Bondowoso. Hadirin yang saya hormati, kami menyadari bahwa pembangunan pertanian masih terdapat banyak hal yang memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Arfiq Hasnul Kolbi,
untuk memberikan masukan dan arahan agar pengelolaan pangan di masa depan dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bondowoso Kiai Haji Salwa Arifin. Penyerahan bantuan bibit ternak sapi dari kami. Dilanjutkan penyerahan distribusi pemasaran hasil peternakan melalui program digitalisasi hasil. Melanjutkan penyerahan bantuan berupa bantuan alat mesin peternakan dan mesin pasca panen. Karena UPT kita terbentang dari Sabang sampai Merauke, ada 600 kurang lebih UPT. Akselerasi bisnis kita tadi saya sampaikan ke Pak Wabub, dan ini juga terus saya sampaikan ini Pak Yai di setiap kunjungan kerja saya yang sudah hampir 200 lebih kabupaten, kota, dan provinsi ditugaskan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada yang ringan, ya. Artinya Presiden, pemerintah, member of kabinet, kita semua terus juga memberikan masukan, terus memberikan pengawalan, konsolidasi ke masyarakat, memberikan program yang sekarang dirubah namanya investasi, Pak Yai. Ya, kita bagi-bagikan. Ini bukan gratis, tapi merangsang agar masyarakat bisa terus berkarya di sektor pertanian. Saya lanjutkan, 5 direktorat jenderal ini memang semuanya kita harapkan bisa membuat akselerasi food industry kita pada akhirnya tentu di hilir ini bisa dinikmati masyarakat baik dari sisi bisnis maupun tentu end user, penggunanya. Jadi saya senang sekali di sini bahwa ada perwakilan petani di sini yang hadir. Saya jelaskan sedikit. Tadi ada beberapa kali baik Pak Wabub maupun Kiai Toha menyinggung soal masalah pupuk. Ya, Rekomtek Kementerian Pertanian, struktur kita adalah harga dengan HET di Kementerian Perdagangan, akselerasi bisnis dengan Kementerian BUMN Pak Erick Thohir, dengan bermitra dengan kami ada di PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company, dengan 5 core bisnis induk perusahaan, 5 supporting bisnis, juga cucu-cucu perusahaan. Yang terdekat di sini ada Petrokimia Gresik, Pak Dwi sebagai dirutnya, PKT Bontang Mas Rahmat pribadi, di Pusri di Palembang Pak Tri, di Kujang Pak Mariadi, satu lagi Pupuk Indonesia tentu saja mempunyai kegiatan juga di Sumatera, di Ujung, di Aceh, di Lok Sumawe, Pupuk Iskandar Muda, Pak Budi Arif dirutnya. 5 core bisnisnya ini para hadirin, kita punya Mega Eltra, terus juga Pupuk Indonesia Logistik, punya Rekayasa Industri, juga cucu-cucu perusahaan yang lain. Sebagai mitra kita, ini terbentang juga dari PTPN 1 sampai 14. Untuk sektor hilirisasi, tentu kegiatan-kegiatan yang menyentuh kepada masyarakat. Kita punya kalau dulu namanya RNI, sekarang Food ID. Kita pesimis apalagi sibuk memikirkan masalah yang ada daripada mencari jalan keluarnya, ini tentu tidak layak nih Pak Yai. Ya, maka dari itu kami sampaikan juga bahwa 300 juta kurang lebih penduduk ini harus tercukupi pangannya. Ini tidak mudah, walaupun saya sampaikan Kementerian Pertanian kita 16,24% menyumbang APBN di 2020, hampir 30%. Ya, muncul petani baru di 2020 3 sampai 4 juta jiwa, 2021 7 juta jiwa kurang lebih. Ini terus saya ulang-ulang ini ke daerah-daerah kabupaten, kota, provinsi agar paham ya bahwa pemerintah juga sudah maksimal. Walaupun secara internal saya sampaikan ke eselon 1 kami, Dirjen, Kepala Badan, bahwa jangan berbangga dulu.
Ya, ini bukan semata-mata kerja pemerintah, Pak Wabub. Luar biasa masyarakat kita ini. Kita buktikan di 2019 kabinet Presiden Jokowi Yai Ma'ruf Amin terbentuk bulan Oktober. Februari akhir sudah Covid. Berarti efektif hanya 2-3 bulan. Ya. Penyuluh kesulitan di lapangan, peternak, pekebun kesulitan di lapangan, tapi malah meningkat. Ya. Artinya 16,24% ini valid ini, datanya bisa kita buktikan sama-sama. Terus munculnya petani baru 3-4 juta. Naik lagi di 2021, 2022 juga naik lagi. Ini semua karena ada peran serta masyarakat, saya sampaikan ini ke kawan-kawan di Eselon 1. Adanya shifting ini, Pak Yai. Yang tadinya pegawai toko, terus kelontong dan sebagainya karena ada gangguan kemarin, ya, akselerasi mereka berkurang, adanya pengurangan pegawai tentunya. Nah, ini jadi petani dadakan, peternak dadakan, pekebun dadakan. Ini pun kita bagi dari 2 klasifikasi. Pertama on farm, kedua off farm. Ya, on farm ini bagi anak-anak. Ya, jadi ini sebenarnya hortikulturanya juga di sini kan baik ya Pak Wabub. Perkebunannya juga bagus, kopi juga. Tapi jangan sampai hanya di hulu kalau bisa. Ya, hilirisasi. Ayo ke tempat saya, kita diskusi. Banyak sekali ini kita bisa buat apa kalau istilah sekarang roasting. Misalnya kalau kopi sendiri nih Pak Wabub ya. Karena kebutuhan kopi internasional itu nggak pernah berkurang tiap tahunnya. Eropa sendiri kurang lebih 600.000 ton. Ya, dipasok oleh Brazil 200.000 ton. Begitu Covid dia turun sampai 150.000. Di lantai 2 gedung A itu semua sekarang menyapa, nggak pernah kosong itu. Mana ini pejabat Kementan kan banyak yang hadir nih. Ya, tuh ada Kepala Karantina Jawa Timur, Bu Cici. Ini silakan diminta nomor teleponnya, bertukar, langsung lakukan saja. Ya, apa kepentingannya, apa keperluannya, karena kami semua ini melayani masyarakat. Dan di Agriculture Forum itu berkala selalu ada kegiatan, Pak Yai, ya, untuk menangkap semua peluang-peluang yang ada. Nah, soal kopi tadi, silakan, ya, jenis kita banyak. Terus juga kemarin pas pameran, saya berdiskusi dengan Pak Menteri waktu di Roma ya, Bu Cici kalau nggak salah tuh ya. Nah itu, ini gimana ya, menurut hemat Pak Menteri, karena kan beliau ini sangat birokrasi. Saya sampaikan, Kak, ini coba dibawa aja, dijadikan sampling, taruh aja dulu itu di kafe-kafe di Roma itu, saya tahu persis tuh, ya. Nanti kalau repeatnya ada, bagus, repeat order, baru kita sesuaikan ya Bu Cici ya. Dengan Bu Cici nih, komunikasi kalau